Halo semuanya, di video sebelumnya kita sudah coba untuk menggunakan Terraform dalam melakukan manage sebuah Docker container. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk langsung mencoba Terraform dalam memanage resource yang ada di AWS atau service yang ada di AWS. Nah, umumnya memang service yang sangat mudah atau sangat sering digunakan oleh para pemula adalah EC2 instance, yaitu di mana kita mendapatkan sebuah virtual private server yang kita bisa melakukan apapun di sana. Biasanya juga orang akan melakukan EC2 instance creation itu dengan login melalui UI, kemudian dia memilih region, memilih tipe, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan coba untuk membuat sebuah EC2 instance tapi menggunakan sebuah Terraform definition. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebenarnya. Jadi kita coba cek kalau misalkan kita mau launch manual gitu. Jadi kita coba launch instance di sini. Jadi beberapa hal yang harus kita perhatikan adalah seperti ketika kita membuat sebuah instance, AMI ID yang akan kita buat itu berapa gitu. Karena setiap image yang ada di AWS itu berbeda-beda. Contohnya ketika kita ingin membuat EC2 instance dengan Amazon Linux itu akan berbeda dengan Ubuntu. Bisa dilihat di sini AMI-nya beda ya. Dan ketika kita klik, AMI-nya juga akan berganti. Nah, ini yang harus kita juga perhatikan. Nah, selain itu juga adalah instance type-nya. Instance type-nya apa? Katakanlah nanti kita ingin coba untuk membuat t2.micro. Oke. Lalu juga ada key pair. Nah, key pair ini yang nanti juga kita perlu set. Itu kita sudah mempunyai key pair apa di sana. Contohnya di sini saya punya yang namanya personal Virginia. Oke, jadi itu beberapa hal yang harus kita perhatikan. Contohnya ini ya, kita akan coba cek nanti menggunakan AMI yang ini. Oke, jadi ekspektasinya adalah nanti kita bisa mendapatkan Ubuntu server menggunakan Terraform. Oke, nah untuk menggunakan Terraform sendiri dalam memanage sebuah AWS resource, dalam hal ini adalah EC2, kita bisa mulai dengan membuat sebuah file, katakanlah main.terraform. Oke. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini. Yang pertama, kita harus add providernya. Nah, provider yang kita gunakan di sini adalah HashiCorp AWS. Jadi versinya kita bisa sesuaikan aja. Docker version juga disesuaikan. Lalu kita bisa set untuk regionnya, kita mau pilih yang di mana. Nah, tadi ketika di West Virginia itu adalah US East 1 kalau nggak salah. Oke, jadi kita bisa ubah definisinya nanti di sini. Kita bisa bilang bahwa regionnya adalah US East 1. Nah, ini untuk masalah si regionnya. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang kita bisa menentukan si resource dari AWS instance-nya itu kita beri nama apa. Oke ya. Katakanlah kita mau memberikan dia instance untuk app server. Oke. Nah, AMI-nya inilah yang nanti kita harus ganti dengan yang tadi kita sudah cek di webnya. Oke, ini adalah AMI untuk Ubuntu. Kita coba. Ubuntu, kemudian instance type-nya adalah T2Micro, text-nya var instance name. Oke ya. Nah, selanjutnya juga kita bisa memberikan variabel. Jadi contohnya di sini variabel. Jadi text-nya name itu adalah var.instance name. Jadi kita bisa membuat variabel dengan nama instance name. Nah, contohnya seperti ini. Jadi untuk variabel sendiri ini instance name, nah ini bisa kita ganti katakanlah nama instance dan seterusnya. Nah, defaultnya katakanlah ini adalah contoh Terraform EC2 seperti ini. Oke. Nah, sebenarnya sampai sini itu kita sudah bisa melakukan EC2 creation dengan Terraform. Jadi di sini kita tinggal save. Jadi kita bisa lihat main.tf seperti ini. Jadi kita bisa definisikan untuk providernya kita gunakan HashiCorp AWS. Lalu di sini kita pilih regionnya. Dan kita juga set di sini AMI apa, lalu juga untuk instance type-nya apa, T2Micro. Nah, sekarang kita coba untuk create. Oke. Prerequisite ketika kita menggunakan ini adalah AWS console-nya udah harus terinstall dan sudah terkonfigurasi. Ya, di sini saya udah punya AWS console dan sudah terkonfigurasi. Jadi tinggal pakai aja. Terraform bisa memanggil si AWS CLI-nya. Jadi kita bisa Terraform init
Oke, karena masih belum ada provider untuk AWS, maka dia akan menginstal. Kita tunggu beberapa saat di sini. Oke, proses instalasi masih berjalan sekarang. Oke, kita tunggu. Instalasi. Oke. Kita bisa lihat di sini untuk instalasi sudah selesai. Kita untuk Terraform ini sudah selesai. Nah, sekarang kita Terraform apply. Kita mengapply definisi yang sudah kita buat di main.tf tadi. Kita coba. Ekspektasinya adalah nanti ketika kita masuk ke AWS Web Console, maka kita akan mendapatkan sebuah instance baru di sana. Oke. Nah, nanti kita juga bisa add atau set banyak variabel yang lain. Nah, ini adalah contoh-contoh variabel yang kita bisa tahu. Ini AMI yang tadi sudah kita set. Lalu nanti kita juga bisa set untuk key name untuk si SSH key yang di add. Nah, itu juga bisa. Oke, nah kita nanti coba untuk set ini. Dan ada beberapa variabel lain yang juga cukup menarik, contohnya adalah public IP dan juga private IP. Jadi nanti kita bisa dapat informasi instance yang sudah kita buat itu IP-nya berapa. Tapi sekarang kita pakai yang seperti ini dulu. Yes, kita tunggu beberapa saat. Oke, di sini app server creating ya, jadi dia lagi dibuat untuk si EC2-nya. Oke, masih creation. Kita tunggu beberapa saat, masih membuat. Nah, kelebihan kalau misalkan kita menggunakan Terraform gitu ya, proses ketika kita ingin melakukan otomasi itu akan jauh lebih mudah karena kita nggak perlu mengakses UI-nya. Pun kalau misalkan kita nanti ingin men-share konfigurasi dari EC2 instance yang kita buat, kita hanya perlu men-share file Terraform yang kita buat itu ke anggota tim kita. Oke, kita tunggu dulu. Masih proses pembuatan. Complete. Kita bisa lihat di sini apply complete, resource one added. Oke. Nah, sekarang kita cek lagi di bagian AWS UI. Nah, kita balik ke bagian instance dan kita reload. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada instance baru. Oke, contoh Terraform EC2. Nah, tipenya adalah T2 Micro di region USE 1. Oke, jadi kalau misalnya kita klik di sini, sebenarnya ada informasi IP-nya ya, seperti ini. Dan dia adalah Ubuntu, seperti yang kita set tadi bahwa AMI ID-nya adalah AMI untuk Ubuntu. Nah, tapi di sini kita bisa lihat untuk key pair-nya itu masih belum di set. Nah, nanti kita akan coba juga untuk melakukan setting key pair-nya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk set untuk key pair. Tadi kan kita bisa lihat ya bahwa ada informasi variabel namanya adalah key name. Nah, kita akan coba balik ke atas ini. Di atas sini, nah ada nih key name. Nah, kita akan coba untuk set key name-nya menggunakan key yang sudah saya punya di AWS untuk region tersebut. Nah, kita akan coba main.tf. Oke, kita coba ya key name nanti apakah bisa. Key name personal Virginia. Oke. Kemudian kita juga ingin tahu kalau misalkan ada instance baru yang dibuat. Oke. Oh, kita close dulu. Kita destroy dulu Terraform destroy. Kita mau coba destroy untuk si EC2 instance yang tadi sudah kita buat. Nanti kita akan beri nama yang berbeda. Oke. Oke, ini kita destroy. Yes. Oke, proses destroy-nya sedang berjalan. Jadi untuk melakukan destroy juga sangat mudah gitu. Kita hanya perlu menjalankan perintah terraform destroy. Oke. Jadi habis ini kita akan coba untuk menambahkan key name sehingga nanti kita bisa SSH tanpa harus repot-repot. Lalu juga kita akan coba untuk menampilkan IP dari instance yang kita buat. Oke.
Kita tunggu. Oke, udah selesai. Nah, sekarang baru kita masuk lagi ke sini main.tf. Kita set key name personal Virginia seperti ini. Lalu kita tambahkan bagian yang mana kita bisa menambahkan output. Jadi output yang ingin kita tampilkan ketika kita sudah meng-create sebuah instance baru. Nah, di sini kita bisa gunakan output seperti ini. Jadi kita bisa tambahkan untuk instance ID atau untuk public IP. Nah, di sini ADBase instance.appserver. Appserver itu adalah nama yang resource yang tadi kita buat di sini. Oke, ADBase instance appserver. Tadi ada ID, lalu ada public IP. Jadi ekspektasinya nanti kita akan dapat informasi public IP dari EC2 instance yang terbuat. Kita save, lalu kita coba Terraform apply. Kita tunggu. Oke, kita tunggu. Oh, wait. Yes. Nah, di sini ada perubahan ya, change to output instance ID dan instance public IP. Jadi kita dapat informasinya nanti. Oke. Kita tunggu beberapa saat. Kita tunggu, masih proses. Oke, beberapa saat. Nanti kita juga akan cek di bagian UI dari ADBS console. Jadi kita bisa memastikan bahwa di sini sudah tercreate dan di sana juga sudah tercreate. Oke, di sini kita dapat informasi bahwa public IP-nya adalah 127.12.0.1. Sekarang kita coba cek di sini di ADBS console. Kita masuk ke instance lagi dan kita reload bagian sini. Kita bisa lihat di sini ada instance baru running dan ini masih inisialisasi ya. Oke, kita cek. Nah, di bagian key name itu sudah ada personal Virginia. Jadi instance-nya sudah ada. Kita sudah bisa melakukan setting key name di sebuah EC2 instance. Nah, statusnya masih inisialisasi. Sekarang kita coba cek apakah kita udah bisa connect ke sana. Kita cek lagi di console. SSH mains EC2 personal Virginia, kemudian harusnya Ubuntu ya, default usernya instance public IP ini. Kita cek apakah udah bisa login. Statusnya sih udah running ya. Oh, masih status cek inisialisasi. Kita tunggu beberapa saat. Kita tunggu. Masih proses, kita coba lagi. Oh, oke. Ada yang ketinggalan. Jadi masalah security group. Jadi security groupnya kita cek lagi di webnya, apakah dia di allow port 22. Kita cek dulu di sini security group all inbound. Kita cek di sini source inbound rules, kita edit inbound rules. Oke. Kita add rule custom TCP SSH. Harusnya oke. Kita save rule dari internet. Oke, kita udah edit dan kita balik ke konsol. Kita coba. Sekarang bisa. Jadi kita tunggu beberapa saat dan selesai. Kita sudah menambahkan sebuah EC2 menggunakan Terraform dan IP-nya sama ya dengan yang tadi dibuat oleh Terraform di sini. Jadi ini adalah langkah awal ketika kita ingin melakukan otomasi sebuah EC2 instance menggunakan Terraform. Pengembangannya ada banyak. Katakanlah nanti kita akan menambahkan sebuah logik di pipeline kita. Jadi ketika kita sudah
memiliki commit baru, kemudian kita akan melaunch sebuah EC2 instance, lalu kita akan pull kode kita di sana dan kita bisa melakukan tes langsung di live server. Nah, itu adalah salah satu contoh use case yang bisa kita gunakan menggunakan Terraform dan juga AWS. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan terkait Terraform dengan EC2 integration, silakan tuliskan di komentar, dan kalau misalkan teman-teman ada usulan juga silakan tuliskan di komentar. Jangan lupa untuk share video ini dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.